namanya adalah bakti sosial anak-anak. Seperti itu. Nah, dari hal itu maka kita butuh tempat untuk menampung botol plastik ini. Nah, kami mohon masukan dari Bapak itu seperti apa nanti tempatnya yang akan dibuat baiknya, kemudian mungkin saran letaknya kan diletakkan di mana, seperti itu. Karena ini kan nanti ketika kami sudah menyampaikan ke anak-anak, berarti nanti anak sudah mulai akan mengumpulkan, begitu. Jadi kalau anak sudah mulai mengumpulkan kan kita harus menyediakan tempat ya, tempat untuk bisa ditampung. Kemarin ada dari salah satu pengurus OSIS tentang jam untuk taruh botol plastik isi itu mungkin nanti kita kerjasamanya sama OSIS ya. Mereka jadi penggerak teman-temannya. Ya, jadi nanti malah gambarannya kita kayak punya ini person ya, kayak zero waste gitu, kayak kita akhir terus peduli lingkungan, namanya kayak gitu sih. Saya ingin dibentuk gimana? Ini udah jual. Iya. Jadi kayak bank sampah. Yang dikelola. Bisa aku nanti. Jadi tadi kan bank sampah, terus kita ada dana itu nanti dananya untuk pansos, panti asuhan. Sebenarnya itu ada beberapa alternatif untuk pengelolaan sampah yang plastik ini. Jadi sampah plastik ini ternyata bisa dijadikan metalen. Dan tapi itu modelnya itu bisa juga sekitar 10 juta itu untuk pengelolaan. Karena harus dipanaskan. Nah, kemudian ini akhirnya nanti kemudian kecil sekali dan akhirnya muncul metalen itu bisa dipakai. Yang kedua, ini bisa dijadikan media tanam. Jadi saya melihat ternyata plastik itu bisa dipakai untuk media tanam. Nah ini berarti kan tidak ke arah itu, tidak ke arah penjualannya. Iya. Mengalihkan. Bisa loh, Pak ini menjadi agen perwakilan tuh. Mungkin ada dulu atau karyawan yang jadi kayak agen apa yang kita gitu ya. Nanti jadi anak-anak juga ada juta lingkungan itu, jadi bisa saling mengawasi gitu, menggerakkan teman-teman lah misalnya kayak gitu. Terus kan yang namanya kayak gini jangan langsung dibuang tapi harus dibersihin dulu, artinya kondisinya itu udah nggak ada sisanya, jadi udah ada mungkin di tempat yang di situ tuh dekat dengan keran gitu ya, bisa dibojaki dulu, nah baru ditaruh gitu. Bayangannya sih kayak gitu sih. Itu ya teman-teman untuk kegiatan gelas disco Bisa dibuatin nggak itu dari sampah? Nah, monggo nanti Bapak Ibu ada masukan kayak bikin keranjang ya dari bahan-bahannya. Kalau itu tapi yang bolong-bolong, jadi nanti kayak kerangkeng itu loh Pak, apa ya namanya, kawat-kawat gitu. Panjang. Kira-kira gimana dari pihak sekolah Pak Edis dan Pak? Kayak ember gede tapi khusus untuk Atau dana pensiun ada nggak sih? Dana P5 masih ada? Masih ada. Masih ada puluhan juta. Ya, begini nanti dianu saja di bentuknya seperti apa, nanti kita pelajari, kemudian kira-kira biayanya berapa. Nanti kalau perlu pengajuan ya kita pengajuan. Ya, oke, baik, terima kasih. Berarti mendapat dukungan ya dari teman-teman semua ya. Iya. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Mungkin yang selanjutnya sih kita koordinasikan lagi menjelang dari pelaksanaan. Oke. Ya, terima kasih. Pertama, nih ya, judulnya adalah gelas disco. Wah, apa itu ya? Gelas yang bisa berdisco, berjoget, gitu kan ya? Apakah seperti itu? Ya. Mari kita lihat ya. Mungkin kalau dari tampilan gambarnya sudah ada bayangan. Nah, gelas disco itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ya? Singkatan? Atau apa? Ya. Dari kepanjangannya apa?
sekolah. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita masih membahas itu ya seputar sampah? Padahal kalau yang anak-anak kelas 8 udah pernah ya? Ya, waktu kalian kelas 7 di tema gaya hidup berkelanjutan, ya itu adalah topiknya adalah pengelolaan sampah. Nah, tapi nanti di sini akan lebih dikhususkan, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih latar belakang? Kenapa kita masih berbicara tentang persampahan? Kalau menurut kalian apa itu? Sepanjang kalian berangkat dari rumah ke sekolah, atau mungkin di sekitar rumah kalian, atau mungkin dihadapi ada kendala nggak tentang sampah sampai saat ini? Ada yang pernah merasakan susah untuk membuang sampah? Tidak ya? Gitu ya. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat topik tentang mengelola sampah. Ya, oke. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan ya atau mengembangkan kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah. Karena kalian kalau dilihat ya setiap harinya itu waktu kalian banyak dihabiskan di sekolah, jadi ya selama ini di rumah. Oke. Nah, kemudian untuk targetnya, jadi di dalam kegiatan ini nanti akan diharapkan 3 dimensi ya, yaitu tentang gotong royong untuk dikembangkan, kemandirian dan juga beriman serta bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, kalau kalian perhatikan gambar, tuh ya, pernah menjumpai nggak yang sebelah ini? TPS apa ini? Ini ditutup, iya ya? Ya, ini TPS yang ada di sekitar kita. Ditutup, kenapa ditutup? Ada yang tahu kenapa TPS-nya kok ditutup? Kepenuhan, ya. Sudah tidak amot, sudah tidak mampu untuk menampung lagi sampah-sampah yang dihasilkan. Akhirnya ditutup. Nanya ditutup terus gimana? Kita setiap hari memproduksi sampah tidak? Ya. Oke ya, kita menyadari ya kalau setiap hari kita memproduksi sampah di rumah atau di sekolah, kita juga menghasilkan. Nah, dari permasalahan tadi ya, sampah yang menumpuk, kemudian kalau terjadi tempat pembuangan sampah itu ditutup, terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus punya gambaran dulu ya. Di sekolah ini, apa yang menjadi suatu hal yang kalian inginkan dari sekolah? Menurut kalian sekolah yang ideal itu yang seperti apa? Oke, bisa tunjuk jari? Iya. Bebas dari sampah. Bebas dari sampah. Ada lagi yang lain? Iya. Ini tadi siapa namanya? Mei dari kelas 7B. Kelompok? Oh, kelompok 2. Oke, berikutnya. Mesti dan tidak bersih dan tidak berbau. Ya. Ingat 7B ke kelompok 6. Oke, kelompok 6. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Menurut kalian sekolah yang keadaan yang ideal itu yang seperti apa? Yang tentunya itu akan membuat lingkungan sekolah kalian, ya, kalian nyaman berada di dalamnya, gitu kan ya? Kalau kalian berada di lingkungan yang nyaman, kalian akan belajar itu dengan senang hati atau tidak? Iya, tentunya itu akan berdampak dalam proses pembelajaran kalian. Kalian menjadi senang, nyaman di situ, aman, gitu kan ya? Tentunya kan bisa belajar dengan baik.
Itu ya. Oke ya, semangat ya. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang bebas dari sampah, bersih, terus dingin. Oke. Menunggu musim hujan ya. Oh, AC-nya. Sudah dingin kan? Nah, ibu masuk kelas tuh sudah gitu ya. Oke ya, kemudian tidak berbau. Semua sepakat ya? Oke. Nah, kalau kita lihat nih, tadi ketika kalian istirahat, kemudian kalian makan ya, makan atau jajan di kantin, kalian pasti akan menghasilkan residu, ya kan? Sisa. Nah, sisanya itu apa? Kalian? Nah, masukkan ke sini Pak. Ada yang tahu nggak? Ini tempat sampah di mana? Di kelas mana? Oh iya, hafal ya kelas 7 ya. Ini tempat sampah di depan kelas 7. Ya. Nanti di kelas saya juga ambil sama kan ya tempat sampahnya. Oke, kelas 8 juga ya di atas ya. Seperti ini. Nah, untuk menciptakan tadi ya sekolah yang ideal tentu dibutuhkan dukungan, betul nggak? Iya kan? Apakah bisa sekolah itu tiba-tiba bersih, gitu kan? Bisa? Mudah bisa? Sih bisa lagi? Ya ya. Nah, pasti butuh dukungan. Dukungan itu bisa berupa apa? Supaya menciptakan lingkungan sekolah yang ideal, ya, yang bersih dari ya, bebas dari sampah. Apa yang dibutuhkan? Yo, siapa yang menjawab? Apa yang dibutuhkan di situ? Satu. Apa? Ada apa tadi? Tuh, tadi kelompok 2 sudah, kelompok 6 sudah, kelompok yang lain ada 14 kelompok loh. Iya sih? Ya, untuk menciptakan ya sekolah yang ideal tadi, ya kan? Apa saja yang dibutuhkan? Oke. Ezi dari kelompok berapa? 11. 11 atau 14? 11. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Oke. Kelompok 11 membutuhkan tempat sampah. Ya, selain tempat sampah. Apalagi? Iya, jeru. Kesadaran diri membangun lingkungan yang bersih. Kelompok berapa? Kelompok ya sudah dapat 2 ya, tempat sampah, kesadaran diri. 3. Oke, memilah sampah. Kelompok berapa Bebe? Kelompok 5. Memilah sampah. Nah, jadi sampahnya kalau dibuang enggak langsung gitu ya, tapi dipilah-pilah. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Banyak ya? Penghijauan. Oke, biar sekolahnya teduh gitu ya. Kelompok berapa itu? 13. Ada nanti kelompok yang belum berpendapat? Ya? Apalagi yang dibutuhkan? Selain tempat sampah, kepedulian, penghijauan, ya pemilahan sampah, betul. Sudah cukup? Oke. Nah, menyambung memilah sampah. Yang dimaksud memilah sampah di sini yang bagaimana? Oke, seperti ini ya, betul sekali ya. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, kembali ke yang tadi. Nah, tempat sampah kita warnanya apa? Merah, kuning. Oh enggak. Merah, kuning, hijau. Ada maksudnya nggak itu? Mana? Salah. Nah, ini ya, sebetulnya warna tempat sampah itu sudah menunjukkan
harus dimasukkan di tempat ini. Itu ya, kelihatan nggak dari situ? Ada hijau, itu untuk apa? Oke, kuning, merah, biru, abu-abu. Iya, ya kebangannya juga sudah. Nah, bisa dimengerti ya, dipahami ya. Oke, nah pertanyaannya, apakah selama ini kalian sudah membuang sampah dengan benar? Bagaimana Esi? Apakah Esi sudah membuang sampah dengan benar selama ini? Nah, oke ya. Setelah kalian mengetahui bahwa ternyata tempat sampah ada warnanya dan ada maksudnya, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Membuang sampah bagaimana? Sesuai warnanya, berarti sampah merah masuk ke warna sampah merah, gitu ya? Oke, sesuai, betul? Jenisnya, ya? Oke, berarti setelah ini sudah bisa melaksanakan ya? Ya. Oke, berikutnya. Pemandu. Nah, tadi sudah ya mengetahui dan mengerti sampah yang ada di sekitar kita. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke sini, Ibu akan membagikan setiap kelompok dengan beberapa sampel ya. Gambar saja ini, bukan sampah beneran. Ini foto. Ada kelompok yang belum dapat? Masih sisa satu, kelompoknya siapa? Ya, ada 4 sampel ya. Di setiap kelompok Ibu bagikan 4 gambar ya. Di depan kelihatan nggak ya? Bunganya punya kotak sampah kuning, biru, lotrok, merah, ya, hijau. Oke ya. Nah, tadi masih ingat kan? Tempat sampah merah, kuning, hijau, biru untuk kategori apa saja. Nah, kemudian sekalian setiap kelompok nanti perwakilan ya, itu ada 4, boleh 4 anak masing-masing memasukkan, letakkan saja di atas
Ya, kita lihat yang kotak sampah kuning. Warna kuning itu menandakan untuk membuang sampah yang apa? Ya, anorganik. Contohnya plastik, ya kan? Gelas bekas air mineral plastik ya. Botol minuman yang dari plastik. Oke, kita lihat ya. Wah, kok ada banana? Siapa yang dimasukkan banana? Ya, lah. Tulang. Ya, plastik kresek, betul. Botol plastik, iya. Oke ya. Jadi di sini yang masuk ada plastik kresek, botol plastik. Oke, kemudian tempat plastik, tempat sampah biru. Itu apa biru? Kertas ya, kardus, gitu ya, karton. Oke, isinya adalah soft bag, kardus. Kok ada plastik bag di sini? Ya, ada yang plastik bag. Ya, harusnya plastik bag masuk di mana? Plastik. Ya, kuning ya. Oke, merah. Merah ini untuk sampah B3 ya, beling-belingan ya. Kaca. Oh, ada botol plastik masuk. Gelas gel betul, broken gelas betul. Ada plastik botol masuk, harusnya di mana? Botol plastik di? Iya, yang warna? Dari kuning ya. Yang terakhir warna hijau. Warna hijau itu untuk sampah organik. Wow, ada wortel, pisang, apel, tulang. Ini ya, tulang-tulangan. Oke, yang ini udah betul ya. Oke, tapi masih ada beberapa tadi yang salah nyemplung ya. Salah memasukkan. Nah, harapannya ini kan baru simulasi saja. Nah, nanti di dunia nyata, maksudnya kalian setelah keluar dari aula ya, sudah bisa mempraktekannya. Oke? Ya, setelah kalian makan misalnya ya, ada sisa-sisa. Nah, kemana kalian harus membuangnya? Oke ya, bisa dimengerti ya? Ya, next. Oke, aktivitas yang kedua. Kalau yang pertama tadi menemukan apa yang ada di sekitar kita, gitu ya. Yang kedua, bayangkan. Nah, kita mau membahas hasil observasi kalian tadi di lembar itu ya. Oke ya, yang kembali. Ya, kita mengamati kantin dan lingkungan sekolah. Kemudian menuliskan sampah apa saja yang kalian temukan. Tulis di sini. Urutkan dari yang paling banyak. Nah, sekarang kembali tanya. Dari data yang kalian dapat, ya. Urutan tertinggi yang paling banyak itu sampah apa? Boleh angkat tangan ya, biar terdengar suaranya. Oke, kelompoknya Tina. Sampah plastik ya, kelompok 5. Sampah plastik juga. Kelompok 6 ya. 6, 5 sudah. Kelompok Nas. Mana 14? 14. Ya, sampah yang terbanyak yang didapat sampah apa? Mana 14? Sampah sisa makanan. Oke. Yang lainnya kelompok 13. 13 mana 13? Gak ada yang ngaku 13. Oh, di belakang. Sampah apa yang paling banyak ditemukan? Plastik. Oke. Kelompok 12. 12? Iya. Sampah apa yang banyak? Plastik. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Paling banyak sampah? Plastik. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Apa sampah paling banyak? Plastik. Oke. Separuh lebih ya. Berapa persen ya? 75%. Ya. Sampah plastik adalah sampah terbanyak yang dijumpai di sekolah kita.
Nah, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap sampah ini? Ya, kita semua. Kita semua tuh ya, semua yang ada di sekolah, warga sekolah, siswa, bapak ibu guru karyawan, gitu ya. Semuanya bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab bukan karyawan petugas kebersihan, bukan petugas piket, tapi kita semuanya. Oke ya. Nah, kemudian sampah-sampah ini akhirnya tuh kemana dong muaranya? Terakhirnya tuh kan dibawa kemana? Kalau kita sudah menghasilkan sampah, kamu buang ke tempat sampah, jadi tempat sampah dibawa kemana? Iya, tempat bukan. Oh, tempat pembuangan akhirnya sampah di sana ya, ini di mana tempatnya? Piungan ya, dan di sana sekarang sudah full, sudah tidak bisa menerima lagi. Nah, kalau itu terus terjadi, pasti semakin lama kan semakin menumpuk. Nah, sekarang fokus pada sampah terbesar yang kita hasilkan, kan ya, plastik. Nah, aktivitas berikutnya adalah setelah bayangkan, iya, mundur. Nah, ini dia, lakukan. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan sampah yang kita hasilkan, baik di sekolah ataupun di rumah? Tapi lebih fokusnya adalah yang kita hasilkan di sekolah dalam sehari-harinya, gitu ya. Nah, untuk langkah berikutnya apa yang akan dilakukan akan dipandu bersama Pak Jimmy. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, semangat ya. Terima kasih Mbak Alia. Baik, kita mundur sebentar ya. Tadi kalian sudah menemukan bahwa yang paling besar adalah sampah plastik. Kira-kira sampah plastik yang jenisnya apa? Kan banyak, ada yang tempat makan, ada itu. Nah, yang kalian banyak temukan itu apa, Bebe? Botol, ya. Kenapa botol? Karena kita semua minum pakai botol, ya. Walaupun di kantin sudah disediakan gelas, ya. Nah, iya, Bibi mengamati bahwa walaupun pakai gelas, tetapi tetap ada kantin tetap menjual yang botolan. Sehingga yang paling banyak bagian plastik adalah botol plastik. Ini kelompoknya BB. Kelompoknya yang lain setuju enggak? Kelompoknya BB kelompok 5. Ya, kok OSIS ngumpul jadi satu ya? Oke, kelompok yang lain apakah sependapat dengan kelompoknya kelompok 5? Bahwa yang ditemukan paling banyak adalah botol plastik, betul? Betul, ya. Walaupun kalian rasanya nggak nyaman kalau bawa botol sendiri ya, bawanya botol. Nah, karena kalian sudah menemukan dan sepakat bahwa yang paling banyak adalah botol plastik, maka yang kita akan fokuskan di sini adalah sampah botol plastik. Ya. Oh, sudah diprediksi dari awal kan? Nah, sekarang kalian akan melakukan ya, ide kalian, tentukan ide untuk pengelolaan sampah botol plastik. Buatlah rancangan meliputi bentuk, ukuran, bahan, dan letak bank sampah, dan kapan mulai mengumpulkan botol plastik. Nah, botol plastik ya, yang kalian lihat sebagai sampah itu dapat menjadi sesuatu yang kalau kita kumpulkan kita bisa mewujudkan dua hal. Yang pertama adalah peduli lingkungan, kemudian yang kedua adalah peduli orang lain. Bagaimana ya caranya supaya botol plastik yang banyak itu
bisa membuat kita jadi peduli pada orang lain. Kita akan ada LKS lagi. Nanti yang LKS yang lama bisa dikumpulkan. Ya. Ya, jadi yang pertama adalah kalian tentukan dulu idenya. Apa ide yang akan kalian lakukan untuk botol plastik itu? Ya. Kalau kalian memahami yang pertanyaan nomor 2 pasti tahu arah dan tujuan kita kemana, ya kan? Ya. Yang pertama, bagaimana kalian mendesain tempat untuk mengelola sampah botol plastik. Jadi bukan desain botol plastiknya ya, tetapi tempat untuk mengelola sampah botol plastiknya mau dibuat seperti apa. Yang kedua, kemudian deskripsi itu termasuk ukurannya, kemudian bahannya mau dari apa, kemudian bagaimana kalian meletakkannya, ya, kalian mau meletakkan di mana, kemudian, nah, bagaimana cara dan kapan kalian akan mulai mengumpulkan botol plastik untuk kegiatan ini, ditulis di kotak yang paling terakhir. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalian akan bekerja kurang lebih 15 menit ya Bu Maria? Ya. 15 menit untuk mengerjakan itu. Silakan PB. Aktivitas bagikan ini maksudnya kapan kalian akan mulai mengumpulkan botol plastik? Ya. Ya, dan itu mendesain tempatnya. Dan kapan kalian akan mulai melakukan? Mau mulai setelah liburan Paskah atau setelah liburan Idul Fitri? Ya. Spesifik juga boleh. Jadi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ya, ayo. Ada keluargamu. Ada keluargamu. 15 menit dari sekarang. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan untuk bertanya, ya. Oke ya, oke. Di depan sudah siap kelompok 6. Jadi kelompok yang lain bagaimana? Ya, yang lain ada kesempatan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 6. Oke ya. Shalom, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Sampah organik yang kami temukan di sekolah terdapat bersama 6 ada nasi, ayam, tulang, sayur, dan lain-lain. Untuk sampah organik ada plastik yaitu botol, tempat ada botol, kembali dan kembali.
poli atau plastik hitam deskripsi botol ini 50 kali 80 berdominasi kilogram terbuat dari kain goni atau kantong sampah plastik hitam 90 kali 120 cm terbuat dari plastik. Aktivitas kegiatan 1 April sampai 20 Juni mencari botol plastik di rumah, mencari botol plastik di rumah atau terima kasih. Nah, tepuk tangannya ya untuk kelompok 6. Yuk semuanya dengarkan baik-baik ya. Satu. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah melakukan pertama adalah penelitian mensurvei berapa banyak sampah dan jenis sampah yang ada di sekitar SMP Budia Wacana, dan kemudian merancang sebuah ide untuk tempat atau wadah dari botol plastik yang dikumpulkan, yaitu yang pertama ada 2 alternatif dan cukup detail. Terima kasih untuk kelompok 6. Ya, ini nanti tidak hanya ditulis tetapi nanti akan dieksekusi juga. Oke? Kelompok 6. Oke? Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi kelompok 6 sudah. Nah, tadi yang dilompati dulu kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Silakan. Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Sampah organik, kita makanan, daun, tulang, sayur, kulit hitam, ekstrim. Sampah anorganik adalah botol, sedotan, bungkus es krim, kapakan, plastik. Ide kami dalam mengelola sampah menyusun botol menjadi segini hingga 1,5 meter, sebanyak 80 cm, panjangnya 80 cm. Bawahnya karton, terus habis itu nanti dibuat terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Ya, sudah ini bukan kreasi botol plastik ya, tetapi ini kita merancang tentang tempatnya. Tetapi ini sudah bagus presentasinya, nanti diperbaiki lagi bersama dengan kelompok. Oh, jadi kalian ngumpulin botol plastiknya mau digantung-gantung? Hah? Iya, harusnya tempatnya. Ini tempatnya.
tempatnya juga dari botol plastik. Wow, luar biasa ya. Yang dikumpulin botol plastik, tempat nyimpennya juga pakai botol plastik. Oke. Jadi 2 kali dapat, satu dapat tempatnya, yang satu dapat botol plastiknya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, oke ya. Tadi maunya saya 2 tamu. Baik, kelompok 1 silakan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami hari ini. Sampah organik, kertas, kardus, karton, sampah anorganik, botol plastik, bungkus makanan plastik. Rancangan pengelolaan sampah botol plastik. Ukurannya tingginya 140 cm, panjang 100 cm, lebar 100 cm. Bahannya ada besi dan kawat besi dan baut. Letaknya di dekat lapangan basket. Aktivitas sudah bukan lebih baik. Lebih baik tempat pengambilan botol ini membuat sebelum berlaya dilaksanakan. Agar karya sampah botol tidak menumpuk di tempat sampah. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Belaya dan Andika. Satu lagi ya. Siapakah dia? Ternyata berada di keluarga yang baru banyak yang berubah ya. Bena bisa mempercayakan Andika untuk berprestasi. Coba kalau Bena berada di satu kelompok dengan kelasnya, pasti dia sudah nyuruh yang lain untuk berprestasi. Tapi hari ini Bena berani mengajukan dirinya untuk berprestasi, gitu ya. Oke, saya. Oke, satu kelompok lagi, siapa? Sebelum saya memilih, nggak boleh. Siapa yang mau tunjuk jari? Kesepakatan. 3 hitungan saya akan pilihkan. 1. Oh iya, kelompok Nadine, Ketia, Bebe, Hasan, Cahaya, dan Tori. Shalom semua, selamat siang. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami serta rancangan pengolahan sampah botol plastik kami. Sampah organik, ada daun, sisa makanan, kertas, makanan, batu bawang, kayu, dan Sampah organik, plastik, styrofoam, kaleng, kaca, karet, mesra. Kalau rancangan pengolahan sampah botol plastik, kita bikin tempat penampungan botol plastik. Bahannya ada kawat bongkar, gunting, karton, lem, pilok, kertas astro, dan beberapa hiasan lainnya. Untuk ukuran kita pakai 1 meter kali 0,75 meter yang bisa 75 cm. Terus letaknya mau di dekat lapangan basket. Aktivitas bagian, kita akan memulai mengumpulkan botol plastik setelah liburan Idul Fitri.
estimasi ya. Estimasi itu artinya jangan sampai jumlah botol yang terkumpul dan kemudian kita jadikan sesuatu itu pembuatan tempatnya jadi lebih mahal dari yang kita dapatkan. Nah, jadi yang sederhana ya, tapi terima kasih kalian sudah memunculkan banyak ide. Walaupun kita hanya menampilkan 4 kelompok, tetapi saya yakin kalian ini anak-anak yang luar biasa yang punya ide hebat, bahkan sampai detailnya kalian bisa bayangkan. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak yang kasih kalian otak kreatif itu siapa? Jadi segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman bahwa apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan itu. Jadi peduli pada